Yo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tirta alias Peng 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 di konten Ngopeng Ngopi bersama Peng Peng. Tepuk tangan semua. 10, Feel like the joke remain on your phone. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan hari ini saya tidak sendiri. Saya ada Daniel, jelas ya, si kebul dari Kuantu. Ada Jonathan yang gajinya saya tahan. Dan ada kedatangan dua tamu hebat dari Denny Pitap alias Ham Jinsku. Ya. Ya bosku. Bosku, Bapak Dok. Batin. Bapak, Dok. Dari nama siapa nama? Vincent dok. Vincent kau? Ariel dok. Ariel ya. Kamu kan anak Beb. Iya anak Beb. Jadi kamu pegawai Beb apa Denny Pitap? Awalnya memang Denny Midap dulu ya dari tahun 2017 kali ya, 2018 lah gitu. Tapi Beb ini selingan. Anjir selingannya bela Beb. Tolong pecat! Jadi kita to the point. Sebenarnya namanya tuh Denny Pitap atau Ham Jinsku. Yang jelas dong kalau buat brand anjing. Monggo. Sebenarnya namanya Ham Jinsku dok. Lah kenapa ada tulisan Denny Pitapnya? Karena di Instagram nggak bisa pakai tanda seru. Jadi kita pakai slangnya Denny Meetup aja di Instagram. Taunya orang malah taunya Denny Meetup. Jadi Ham Jinsku. Ya Yes. udah nggak usah pakai tanda seru kan bisa H.A.N. Kurang serak kayak waktu itu dok. Jadi udahlah pakai Ya terus slangnya cara aja. brandingnya gimana tuh kalau misal jadi dualisme nama Nah, kayak gitu? itu emang ya seiringnya waktu di tahun kedua dan ketiga kita juga mempertanyakan nih sebenarnya merek kita yang mana. Ownernya mempertanyakan brandnya Sampai sendiri. mempertanyakan lebih mantapnya mana ya, tapi ujung-ujungnya karena kalau mau diganti namanya jadi Ham Doang. Ham nggak ada tanda serunya, agak kurang serak juga. Ya udahlah jalanin aja lah Denim Oke. Pitap. Jadi Denim Pitapnya itu tuh tapi kita pernah bikin voting juga, orang taunya Ham Jinsku atau Denim Pitap kayak 50-50 dok. Kayak bagus berarti ya? Iya, jadi kayak ya udahlah, kalau orang yang udah nangkep, oh iya aku tahu brandnya Ham, tapi Denim Pitap tuh slangnya. Oh. Saya emang kita masih edukasi terus sih, tiap tahun pasti Nah, ada kayak pada gitu. dasarnya Denny Pitap itu siapa di baliknya? Ownernya siapa aja atau ada tim? Terus ini siapa nih si Jabrik nih? Ini sebenarnya investornya ini dok. Ini gila itu Kita coba terangin. Denny Pitap tuh berapa berdiri tahun kapan? Denny Meetup itu tuh awalnya itu tuh ada dua dok ownernya. Gue sama teman gue, Senold. Tapi Senold pada saat itu kayak dia cuma jalanin brand ini kurang lebih 3 atau 4 bulan. Akhirnya dia cabut, dia main jual beli mobil. Jual barang. Siapa? Akunnya apa? Oh, dia kagak ada Oh, akun Instagram. workshop. Iya, workshop gitu. Jualnya Main mobil Lambo lah, gitu. bahasanya mobil. Ya, mungkin Diecast. Enggak. Bukan. Oh, Mobil saya beneran, kira Dok. labu. Terus Ya, ujung-ujungnya gue sendiri, terus di tahun pertama tahun berapa tuh? Tahun 2017 ke 18 gue ketemu Ariel. Akhirnya gue ajakin Ariel, yuk. Ariel Noah? Pakai topeng. Lonzo, tau Ari ini. Lonzo. Jadi Ariel pada waktu itu ya udah bareng-bareng kita jadi mitra gue di Denny Meetup. Oh, jadi lo statusnya di Denny Pitap sebagai? PA-nya dia. Bukan dia. Enggak lah, gua Mitra ngebantu. lah, partner lah dong. Gua ngebantuin biasa kalau ketemu influencer, deal-dealan sama influencer gitu. Terus bikin campaign juga, ide next kita mau ke depannya bikin apa. Jadi konsepnya berdua apa, brand gitu. kalian berdua yang handle. Dan gue boleh tanya ke kalian berdua ya, bisa dijawab salah satu. Sebenarnya Denny Pitap tuh disebut apa sih? Jeans, wash, sobek-sobek. Karena kan yang gue pakai, gue sebagai contoh. Jadi kalau masuk ke Ngopeng tuh harus siap ya. Gue pakai NPDN, ini bagi gue denim tuh kayak gini, ada selfies dan kawan-kawan. Tapi gue juga pakai Denny Pitap gitu. Nah, gue bingung maksudnya si Denny Pitap dan atau Ham Jinsku itu bergeraknya apa sih? Denim atau apa sih? Awalnya karena emang gue spesialisasinya di wash Oh, denim, wash. jadi emang ya awalnya itu mulai dari sana, dari rip jeans. Ya kita fokusnya emang kemarin 2017-2018 hanya di rip jeans, cuma celana jeans yang kita jual ke kawan-kawan kita. Namun seiringnya waktu kita juga ada kaos, ada juga awalnya dari skinny jeans juga dok. Akhirnya lahirlah regular fit, terus ada baggy fit juga, ada jaket. Terus kita sekarang udah mulai bikin crew neck, bikin kemeja, bikin flanel, makin jadi kayak fashion brand lah. Arahannya kalau misal fashion apa? Maksudnya ada inspirasi atau misalkan Pasti ada dong. musik, skate, atau lifestyle atau apa? Kalau itu Pasti kiblatnya masih dari luar, pasti kita Betul. ngeliatnya. Dari culture sepatu juga, kita kan lihat di luar, mereka pakai sepatu, sneakers gitu,
dengan denimnya yang dia pengen sesuatu yang lebih lah daripada untuk di fashionnya gitu. Kalau misalnya di negara sana ya, masuklah ke negara Indonesia juga yang dulu notabene-nya jeans robek-robek atau gimana pun juga yang harganya masih mahal. That's why di situ kita masuk penetrasi ke market untuk memberikan market lokal itu denim yang hampir mirip, bahkan kualitasnya mungkin lebih bagus, kita nggak tahu gitu. Dengan harga yang lebih terjangkau. Begitu. Oh, 100% lokal atau ada yang buatan Cina terus di rebrand? Ya, kita ngambil dari Cina terus tempel. Enggak lah. Itu kan kamu nyindir kompetitor. Jadi kan ada di Indonesia tuh banyak yang sekarang kayak kita impor dari Cina, terus kita tempel aja brand, terus kita bilang local pride yang sebenarnya yang sah-sah aja. Walaupun secara etis it's not even local brand gitu. Itu cuman kayak brand white label yang di rebrand. Nah, kalau gue tanya ke kalian berdua, apakah denim meetup juga seperti itu? Gimana? Puji Tuhan emang gue udah dari 2012 sih kayaknya emang jadi bokap emang punya pabrik washing denim nih Dok. Mungkin banyak orang yang nggak tahu. Jadi emang Privilege lu di situ. Lu mengakui ya? Yes, gue mengakui bokap gue mempunyai pabrik washing dan gue bekerja di sana sebagai sales mencari klien-klien di Tanah Abang. Makanya gue sempat ketemu juga sama Bang Rido, Super Ego gitu. Makanya Super Ego dulu salah satu klien bokap lu. Betul. Abis itu ya gue masih belajar lah di situ kayak gimana sih. Gue nggak punya brand tuh Dok di situ. Bokap juga nggak punya brand. Jadi lu disuruh jadi bokap pegawai? Iya, jadi ya nyari klien untuk yang bisa di wash di pabrik kita gitu Dok. Gue mulai tuh dari situ Dok. Gue mulai dari sana. Belajar gimana sih cara bikin pre-wash terbaik gitu. Terus? Ya pre-wash itu kan bukan kayak soal diwarnain pakai pensil krayon jadi gitu kan, nggak begitu. Yuk. Ada banyak tahap, dari tahap buang kanjinya, spraynya, abrasifnya, sampai gimana ya celana itu tuh ganteng gitu. Jadi seperti denim hitam gitu, jadi ganteng. Jadi kayak gue belajar dari sana sampai akhirnya Terus buat brand sendiri? Ya ujung-ujungnya karena gue lihat pabrik bokap juga gimana ya, gue lihat kayak persaingan di Tanah Abang mulai turun? Declining. Waktu itu kayak gue harus memutuskan kayak harus punya brand nih. Karena apa? Karena ya biar nggak perang harga ujung-ujungnya Dok gitu. Tapi kan di e-commerce juga sekarang perang harga. Apalagi denim hitam harganya mahal, 400-500an. Kalau perang harga mungkin kalau di e-commerce masih jauh lebih sehat ya Dok ya dibanding di Tanah Abang gitu. Jadi gue ngelihatnya tuh masih jauh lebih sehat lah dibanding yang Tanah Abang. Kita bener-bener kayak misalnya nih gue bikin satu artikelnya keren banget nih ya, untuk klien A. Tiba-tiba si klien A ini bukan ngebajak kali ya, ngambil sampel gue, habis itu dia ngajuin orang lain untuk bikinin dong nih yang sama kayak gini tapi harganya lebih murah ya. Nah gue matinya di situ Dok pada saat itu. Jadi, tapi Tanah Abang tetap hidup terus karena wholesale-nya paling enak tuh. Banyak juga banyak pengusaha brand lokal baru yang kayak akhirnya white labeling di situ, beli dari Tanah Abang terus di rebrand sendiri. Bagus. Masanya puji Tuhan kayak Tanah Abang juga. Tapi lo akhirnya convert sendiri. Jadi lo mengakui ya, lo bahwa lo punya privilege, bokap lo ngasih pabrik, tahu akan diturunkan lo, tapi lo diversifikasi dan mengembangkan ke brand ini. Yeah. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pabrik bokap lo juga masih menerima bos brand lain? Ada, cuma nggak gitu banyak Dok. Karena sedikit demi sedikit udah mulai gue jadiin tempat jahit juga sekarang. Kalau jahit kita nggak ada basic di jahit tuh Dok. Jadi 100% denim hitam itu di wash di lokal juga? Yes, kita produksi di pabrik kita. Wah. Ini contoh anak yang bisa memamerkan privilege dengan baik. Soalnya banyak di sana anak goblok yang nggak bisa memamerkan privilege-nya. Lo bener lo. Ujungnya apa? Party. Nah, duitnya habis. Binomo. Nah, terus kalau yang aku tanya sih, sebenarnya konsep sobek-sobek ini ada inspirasi dari brand luar nggak? Iya dong Dok. Apa pasti, brandnya? Kalau yang gue mulainya tuh sebenarnya awalnya dari Levi's sih Dok. Dari Levi's. Oh tetap Levi's ya? Tetap Levi's. Dari Levi's, terus gue dulu kalau gue suka nyari sampel tuh, gue jujur gue jalan ke Zara, kayak H&M, ke Nudi pun. Dan ya gue ambil inspirasi dari sana. Terus belakangan ini gue juga sering ngeliat brand seperti Supreme ada artikel-artikel seperti itu juga sekarang. Terus ya benar-benar nonton film pun juga ya bisa jadi sumber inspirasi juga gitu. Cuma ya paling banyak dari situ sih Dok. Soalnya mungkin karena fast fashion ya mereka ya. Dirimu belum fast fashion berarti? Belum fast fashion. Denim hitam atau high minjisku tuh belum kategori fast fashion. Bukan fast fashion. Gue ngambil inspirasi kadang dari sana karena banyak lu ambil inspirasi dari fast fashion tapi lu belum menuju ke arah sana kan? Fast fashion dibutuhkan
percepatan sih. Kayaknya belum nyampe di ilmu kita. Emang kesana. salesnya berapa ribu piece sekarang? Rataan per bulan bisa sold berapa ribu piece? Aduh, kalau itu masih fluktuatif ya dok ya. Ya nggak apa-apa average. Ribuan lah dok. Ribuan? Ribuan. Sudah bisa karyawan berapa yang dihidupi? Puji Tuhan karyawan sekarang mungkin Dari jahit, dari semuanya. Total dari semua. berapa Dari ya, sampai kemarin admin. THR lumayan pusing sih dok tahun ini. Nah, sama, saya juga pusing. Ya kan THR saya pusing lihat baju saya lokal semua. Kalau saya THR nggak pusing, mungkin sepeda saya udah punya Dogma F nih. Tukang jahit berapa deh? 20. Nah, Iya ini biar teman-teman tahu karena kan 40 industri sampai 50 lah. industri sampean kan garment ya. Agak beda Masih sama kecil yang sih, Dok. sebelumnya. Kalau bintang tamu sebelumnya kan masih ke vendor. Sampean kan punya pabrik sendiri. Ya berarti kan hitungannya padat karya kan. Si penjahit ada berapa? Sorry, Penjahit ada berapa? penjahit kurang lebih ada 30 lah dok. 30. Dah, tuh udah fix tuh harus dihidupin per Iya, bulan. betul. Oke, terus timnya retail Retail kita kurang lebih 10 sampai 15 lah. berarti 45. Itu penjahit ada juga, jangan lupa ada artisan washingnya juga. Itu berapa orang tuh? Kurang Oh, artisan wash juga ada. Beda dok, kalau penjahit kan jahit. Ah, Kalau wash itu walaupun emang masih ada joint venture sama bokap, ah. bukan joint venture lah, maksudnya gue masih klien bokap, cuma di Oh, berarti lu ke bokap nggak ngutang gitu? Maksudnya nggak dibayarin bokap? Oh enggak dong dok, bisnis tetap. Wah, maksudnya gimana? Kenapa? Kan bokap lu punya pabrik, lu bisa sharing nggak ke netizen? Maksudnya bokap lu punya pabrik, lu anaknya, lu kan sebenarnya dengan gampang memanfaatkan fasilitas itu, minta tolong bokap lah. Tapi lu tetap bisnis, why? Tetap menjalankan Gini as a sih, Dok. bisnis. Jadi awalnya tuh sebenarnya pabrik bokap tuh tahun 2017 tuh awalnya tuh aman lah bisa dibilang. Malah gue yang lebih kayak numpang washing ya awal-awal. Numpang nanti nggak bayar pasti. Gue bayar tetap. Bayar tetap? Gue bayar. Cuman paling 2017, 18, 19 tuh udah mulai kelihatan tuh decline. Nah 2020 tuh sempet yang parah banget tuh corona kan. Tanah Abang tutup tuh guys. Kalau Oh, kedampak lu? Dampak itu pabrik bokap mah sampai setahun nggak jalan dok. Terus? Nah jadi ujung-ujungnya ya pegawai bokap bisa dibilang ya bukan gue yang hidupin tapi brand Denim Hitam yang hidupin. Oh, jadi mereka. tetepannya hitungannya lu sama Sempet waktu walaupun itu. hubungan anak kandung bapak kandung tetap lu hitungannya bisnis ya bisnis ya. Bukan diajarin sih, mungkin situasi yang mengajarkan kita kayak gitu waktu itu karena kan sempat terdampak tuh. Itu parah lah dok, itu nggak usah diomongin lah. Nggak enak juga maksudnya intinya Tanah Abang tutup terus ya akhirnya gimana kita putar otak gimana Hamjeansku harus nambah produksi biar bisa secara matik atau matematika ya masih bisa cuan gitu. Jadi hitungannya Walaupun emang kalau ada subsidi silang kalau gitu. lebih ke riset untuk R&D itu lebih ke lu ya, bos tuh lu. Nah, kalau kolaborasi gue mau tanya Ariel nih. Gimana? Lu kan maksudnya juga bekerja di brand luar, Babe ya. Iya. Apakah ada pembeda dari customer yang Babe dari toko lu yang lu handle Babe sama customer Denim Hitam atau justru lu pernah melihat orang ke Babe tuh pakai Denim Hitam? Pernah. Justru kemarin pada saat lebaran lagi rame-ramenya, at least 3 atau 4 orang dalam sehari gue ngeliat mereka pakai. Buset. Oh ya? Yes. Jadi orang udah nggak malu ya? Harusnya Value-nya nggak? udah Nah, malu. sekarang gue tanya nih. Denim Hitam tuh di harga? 488. Nah, otomatis cara menjualnya gimana tuh segmen B? Nah, jualnya gimana tuh kalau misalnya lu? Itu gimana lo menyampaikan pesan ke masyarakat? Denim gue 488.000. Sementara lu tahu bahwa di Tanah Abang pun perang harga tuh sangat luar biasa parah. Yes. Apalagi di pasar, apalagi di e-commerce oren. Yes. Hehehe. Kita kan di Tokped. Aduh, black campaign. Ya, maksudnya yang terjadi itu adalah gimana lu meyakinkan customer bahwa ini online ya. Orang nggak bisa ngerasain barang. Sementara orang harus ngeluarin duit tuh 488.000 untuk membeli barangmu yang sobek-sobek. Baju gembel. Mana posisor? nanti ngamuk. Ya, semua orang nggak, ya gimana cara meyakinkannya? Apa strategi yang lu pakai? Kalau gue bilang sih, awalnya kita di Mana campaign satu. Campaign. Campaign kita harus habis-habisan all out. Dia ini orang paling gila kalau urusan campaign. Berani keluar uang berapapun, pokoknya hasilnya sesuai yang gue mau, sesuai dengan yang terbaik lah. Loh, berarti kalau gitu cara menghitung COGS dan campaignnya gimana? Nah, Bisa itu lu gimana ajarkan tuh, nggak ke itu? netizen kayak lu membuat campaign dan ini harga gua 480.000 dan apa sih yang lu pengen harap dapetin dari campaign itu? Yang pastinya kampanye itu harus bagus ya dok ya pertama ya. Kenapa? Karena a product without a marketing, ya it's nothing. Tapi kalau produk harus bagus ya. Kalau marketingnya bagus ya semoga barangnya jadi king lah gitulah. Jadi memang harus dibagi.
ya harus diimbangi keduanya dok. Nah. Kalau gimana bisa jual di angka yang 400. notabene lebih mahal daripada Yang sesama pemain, Heeh. mungkin good thing-nya itu kalau orang nanya gue juga bingung ya jawabnya gimana. Cuma mungkin karena kita dulu startnya itu tuh di 399 dok. Emang kita udah set price di angka segitu. Terus ya mungkin karena waktu juga kita ya puji Tuhan udah 5 tahun sekarang kita. Terus ya bukan kayak brand baru tiba-tiba langsung jebret 488. Kayak kita juga udah punya follower, kita udah kasih knowledge juga gimana sih bahwa kita ya kenapa harganya di harga segitu, karena emang produknya sabi, packagingnya bagus. Oke. Oh, kalau pentingnya kolaborasi apa bagi lu? Gue lihat Denim Meetup salah satu brand yang memang rajin collabs ya. Apa pentingnya kolaborasi? Cross market sih kalau gua Cross bilang. market, maksudnya gimana itu? Ya kita bisa ngambil market brand dari brand lainnya juga gitu. Kayak misalkan kayak Hayden ya. Hayden boleh sebutkan brand ya? Boleh lah. Hayden itu satu dia memang sepatu dan kita dari dulu pengen banget bikin sepatu kan bareng. Jadi kebetulan kita bisa ngambil marketnya dia dan ya saling tahu aja gitu. Dan kedua ya kita sama-sama dari utara ya. Jadi pengen saling support satu sama lain gitu. Itu bikin kita senang karena walaupun kita mikirnya memang cuan, tapi kita mikir buat komunitas juga, kita pengen bareng-bareng naik. Jadi kolaborasi bagi lu penting. Penting sekali. Nah, lu kan raja ya di e-commerce, salah satunya Tokped ya. Kenapa nggak bikin toko retail? Padahal kan denim orang pengen feeling toko retail langsung. Coming soon dok. Oh, jadi bagi lu offline masih penting? Penting banget, malah itu kayak cita-cita kita dari dulu pengen punya toko offline. Kenapa nggak dari awal langsung bikin toko offline, minta modal dari bokap? Karena modalnya lumayan dok, dan itu kan harus sustain. Bisa lu kasih saran ke anak muda bahwa yang tiba-tiba pengen kalau toko baju tuh harus bikin toko retail dulu baru online duluan. Kalau menurut gue jangan telan mentah-mentah ya, karena gue juga masih belajar sama Pak Dokter, gue juga belajar. Kenapa ya? Karena awalnya pasti cash flow ya, karena ya mungkin nggak punya kapital. Tapi kalau misalnya lebih baik itu ya karena lebih direct langsung ke HP nggak sih zaman sekarang, kayak kita pertajemin dulu ke handphone, PDKT dulu, kayak PDKT sama cewek via handphone, baru aja ketemuan di retail. Oh. Gitu dong. Tapi tetap retail penting. Penting banget karena kita punya cita-cita pengen punya retail justru biar orang bisa datang ke toko kita, bisa bukan hangout ya sama kita ya, maksudnya kayak ya kita bisa kasih lihat pegang bahannya, ini jahitan. Jadi customer experience-nya lo bisa buat bangun ya. Iya, kita pengen itu. Build sih. community lah dok sebenarnya. Nah, di event, setiap event lo pasti ikut event sneakers. Kalau ada pasti kita ikut. Kalau sih, Dok. diterima pasti ikut kok. Puji Tuhan rame dok. Kenapa nggak pernah ikut event denim malan? The biggest question, lo ikut event banyak lo lokal Kita ikut event sneakers. event denim, kita udah kirimin ini sih. Kita udah pernah proposal. daftar tapi Oh, tapi ditolak. Terus perasaan sakit hati? Enggak Biasa sih ya? dok. Enggak. gue yang panas. Oh, lu panas? Gue yang panas karena gue Kita zaman pengen ikut lagi kok. pengen ikut lagi memang tetap pengen. Zaman SMA gue mulai suka fashion itu mulai dari komunitas denim lah gitu. Gue dulu terus? belanja denim segala-segala dan gue udah maksudnya ngebantu Vincent juga di Denim Meetup. Lah kok kita malah ditolak gitu. Mungkin ada salah, mungkin kita masih butuh belajar memang pastilah gitu. Tapi kita masih bingung aja salahnya di mana kah gitu. Kurang cocoknya di mana. Tapi bukannya pebisnis kan nggak boleh baper kan? Oh iya pasti. Jadi lu mengesampingkan itu ya? Iyalah pastilah. Nah, kalau kita bilang ya masih soal retail, kalau misalkan dari tempat, lu pengen buka toko tuh daerah mana? Dan alasannya apa? Kalau kita toko pertama kita harusnya nanti di daerah utara dok. Mall apa ruko? Ruko. Berarti dekat AY Denim. AY Denim salah satu brand utara kan? Yes. Kelapa Gading deh. Yes bro, Audrio. Tapi kalau Audrio kan di Kopior ya. Iya. Kalau kita mungkin nggak tahu nih masih antara di Kelapa Gading atau di mana, yang pasti di utara lah, karena nggak gitu jauh dari Bekasi gudang produksian kita. Oh, gudang lu di Bekasi? Iya, sama kita punya ini dok, kawan-kawan lah. Kayak gua tinggal masih di utara, Ariel masih di utara, jadi mungkin kontrolnya lebih gampang nih nanti dok. Jojo juga utara. Ancol. Kita belajar banyak lah sama Denim. Sempat dulu ngobrol-ngobrol segala ya Sen ya gitu. Ya karena dia salah satu brand yang sangat stabil di utara. Yes, betul. Yes. Dengan berbagai macam perkembangan. Keren. Nah, lu memandang e-commerce sekarang itu kayak apa? E-commerce Bikin semua lebih simpel sebenarnya. Iya. Sangat Selama ngebantu pandemi deh. Selama pandemi ini gimana yang perkembangan sales lu, dan ya lu harus bisa itu ya, karena kan gini, selama pandemi 2020 sampai 2022 bleeding. Gua akuin Susengker aja bleeding. Usaha gua bleeding dan gua mulai membaik tuh kuartal akhir 2021. Omsetnya naiknya nggak kira-kira, puncaknya 2022 ini. Nah, gimana kalau Denim Meetup?
Apakah dari awal kan nggak ada retail ya? Betul. Apakah lu stabil-stabil aja pas pandemi, terus tetap aja stabil, dan e-commerce gimana manfaat menurut lu e-commerce? Dakdikduk ya real ya awalnya lumayan waktu awal-awal corona dakdikduk juga, soalnya kan kita sebenarnya aktivasi kan tetap ya masih kita pengen aktivasi itu dari offline bazar baru kita lempar ke online, tapi buyar semua akhirnya kita harus benar-benar kita fullin semua jadi online. Terus ya sempat bleeding juga awal-awal corona, Tapi ya mungkin sama kayak dokter ya, mungkin karena dokter pushnya di online, campaign online, terus juga memperbaiki customer service-nya, terus foto-fotonya kita pertajam lagi editnya, ya udah deh akhirnya puji Tuhan ya omset membaik. lu punya ini ya, punya website? Punya dok, denimidap.id. Oh jalan juga? Uh, Lebih kencang mana e-commerce sama website? Website itu sebenarnya kita pengennya itu tuh kita tembak ads-nya itu tuh di luar negeri dok. Jadi kita harap tuh orang-orang luar negeri tuh Jadi lu udah memasang customer luar negeri? Dulu pernah yes. sempat kita kirim ke Malaysia ya, sempat ya gitu. Iya, sekarang udah ada sih, sekarang ke Amerika. Udah? Oh berarti ada customer luar negeri? Ya mungkin karena kita nembak ads di sana, makanya itu karena ads. Tapi tetap kalau Jual berapa dolar berarti? Satu denim? 50? Bukan ya? 48 dolar dok. Tetep? Masih 48 Dan laku? dolar. Ngirim apa ya? Pos ya? Kita langsung MS? kayak integrasiin langsung sama DHL, pakai DHL. Laku juga? Ya kalau dibilang laku banget sih sekarang belum dok, karena website Tapi juga tetap ada yang sold, kan? baru jadi juga. Tapi tetap ada yang beli kan? Ada dok, puji Tuhan ada. Keren, terus ngapain punya toko ya? Enggak dong, tetap ini dok, kalau di kayak Tokped dan si Oren itu atau marketplace lain, ya tetap orang Indonesia mungkin karena habitnya udah belanja dari situ, mereka belanja di situ dok. Terus kenapa lu mau Tokped? Beberapa kolaborasi lu rilis di Tokped, event yang kolaborasi sama gue juga di Yes. Tokped. Ya, Why? karena Tokped mungkin bagus, dia punya tampilan bisa buat yang kayak rilisan yang countdown gitu. Oh bisa? Bisa kalau di Kan gue Tokped. bodo amat, gue kan nyuruh tim biasanya lurus. Tapi orang-orang juga memang biasa kalau nyari barang udah cek Tokped aja lah, gitu. Soalnya gue merasakan yang barang gue yang brand lokal, gue jual di berbagai e-commerce paling kenceng malah Tokped. Yang cowok ya. Kalau cewek gue nggak ngerti karena gue spesialisnya brand cewek. Nah, jadi alasan di Tokped karena itu ya, karena bagus tampilan dan memang sudah matang. Betul. Nah, apakah denim hitam secara gender, denim hitam ini memang dipakai cowok doang? Unisex sih dok, Tapi yang pakai rata-rata cowok. masih mayoritas cowok. Terus gimana lu menarget yang cewek? Apakah lu nggak pengen market cewek juga pengen pakai brand lu? Market cewek udah mulai pakai sebelum kita pakai bentar. Kita sebelum membuat artikel baru, kita sebenarnya udah pakai model-model cewek juga untuk pakai barang-barang cowoknya kita. Ternyata? Gitu. Ternyata ya sebenarnya ada aja ya kalau misalnya di event yang beli. Tapi di event kalau misalkan di online gue masih nggak tahu tuh Sen. Kalau online. Tapi kalau di event ada yang nyamperin khususnya untuk baju washnya kita karena warnanya memang lucu sama jaket. Jaket. Oh, Jaket. tapi untuk pansnya belum ya? Pants kalau mau gaya boyfriend jeans mereka beli, tapi kita juga ada yang apa namanya celana kulot ya, macam kayak kulot kita udah boleh bikin. Kemarin dibeli sama Nana Najwa Shihab malah. Oh ya? Iya. Oh sama Mbak Nana? Iya, sama pasti. aja kan Nana panggilnya. Iya, nggak enak. Nggak apa-apa lah, dia kan nyantai kan orangnya. Nah, yang kutanya yang berikutnya adalah kalau menurut lu pribadi kompetitor tuh kayak apa? Lu melihat kompetitor banyak yang jual denim yang sama dengan harga yang lebih murah, ada yang nge-branding barang dari luar negeri, Cina, terus di rebrand, tempel brand doang. Lu memandangnya gimana? Atau lu anggap kompetitor tuh saingan, musuh bebuyutan, hancurkan gitu, atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang kompetitor mah itu mah lebih ke teman kali. Sebenarnya kompetitor kalau yang gue pandang itu ini boleh ngomong merek nggak ya? Sebenarnya Boleh. Kayak kompetitor, gue bukan menganggap kayak Levi's itu tuh kompetitor sih. Tapi kayak justru tuh brand-brand yang ada di mall ini bisa dianggap tuh, wah kita harus lebih mantep nih salesnya daripada si Levi's, si Nudi gitu, atau si Zara, atau si H&M. Walaupun mereka retail ya, tapi kan mereka online juga. Kalau Tokped gitu malah penjualan paling baik bisa dibilang tuh celana-celana tembakan merek itu dok. Oh gitu, KW? Iya, Yang bisa lawan dibilang. KW gimana lu? Ya maksudnya kita walau dibilang fokus ke mereka sih enggak, kita kalau bisa fokus tetap ke produk kita gimana. Oh, produk fokus kita, ke diri sendiri? Ya kita harus memperbaiki produk kita biar lebih baik lagi daripada kemarin sehingga bisa melewati kalau bisa kualitasnya mereka. Karena ya brand-brand itu ya bagus-bagus juga dong Nah, kualitasnya. lu paling unik nih. Gue tanya nih, karena kan lu Apa tuh? tahu lu kan di BEP ya. Iya.
gimana pandangan lu tentang inspirasi dan plagiat? Gue sempet tanya ke Liv dan itu viral. Banyak yang perdebatan gitu kan. Sampai akhirnya Liv si Aldi pengen buat konten yang sama. Dia menganggap banyak netizen menganggap pendapat Liv tuh hanya sebagai pembenaran untuk memplagiat. Nah, lu kerja di Babe, bahwa Babe juga punya sebuah sepatu yang mirip sama Air Force. Betul. Ya kan? Dimana Denim Hitam juga punya inspirasi dari luar dan Denim Hitam juga banyak di KW. Nah, Betul. pandangan lu sebagai seseorang yang bekerja di brand luar dan juga punya brand lokal, sebenarnya bedanya inspirasi sama plagiat itu gimana menurut lu? Oke, kalau menurut gua tahu ya Denim Hitam itu sebenarnya streetwear atau gimana. Tapi yang gua tahu dari Bobby Hundreds, gua baca bukunya kan. Bobby Hundreds itu nganggap streetwear itu adalah sports, terinspirasi dari sports, military, sama satu lagi bootleg. Kalau nggak salah, mohon maaf gitu. Itu buku. Itu buku. Berarti ada sumbernya. Kalau nggak salah Bukan ya, kata ya. tapi gua lupa. Gua udah baca. Yang penting lu ada setahun sumbernya, lalu. udah. Ya, Nah, gitu. Nah, gua rasa dimirip-miripin masih nggak masalah karena itu bikin streetwear fun nggak sih sebenarnya, atau sebuah industri fun gitu loh, kreatif industri. Kalau misalnya kita semuanya mau berbeda, nggak ada yang sama lah, ya nggak sih? Gitu. Kecuali kalau kopi plek, ya silahkan, tapi ya lu ngambil rezeki orang nggak sih sebenarnya kayak gitu? Nah, kalau menurut lu menanggapi kayak Nike Air Force sama Bapesta tuh gimana? Menurut gua Babesta sama Air Force oke. Ujian keren. lu nih sebagai storeman Babe nih. Oke. Salah kita aduin prinsipal Babe dari gimana? Menurut gua Babesta itu adalah salah satu sepatu revolusioner yang benar-benar nunjukin bahwa bootleg itu fine gitu loh menurut gua. Bootleg itu bisa dibikin keren juga dan fine, diterima sama masyarakat ya. Maksudnya kita bisa ngomong target market streetwear itu lumayan loyal dengan brandnya. Tapi Babesta kok bisa terima-terima aja gitu. Menurut gua, Marah nggak sih? Sempat marah nggak sih Nike dulu? dulu kalau nggak salah juga nih yang gue pernah baca-baca sempat dituntut tapi kalah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Terus yang kalau misalkan Denim Hitam di KW, respon lu gimana? Ya tunjukin dari kualitas aja. Gue udah ngomong kok sama beberapa Lu nggak influencer mau juga. rahasia-rahasia yang KW satu-satu, rahasia satu-satu. Nggak, tindakan lu kalau brand lu di KW, lu rahasia orang itu, samperin pedagangnya, minta dituntut, atau lu punya strategi lain kalau lu brand lu di KW? Kalau gue belajar Nike, mending kalau misalnya dia bisa kawin, kenapa dia ngajarin produsen gitu aja? gitu. Mungkin bisa jadi. Nike gituin dulu sama pabrik Korea dulu, setahu gue di bukunya. Gitu. Jadi take it easy. Take it easy, tapi ya kita kerjasama. Daripada kita bawa ke ranah hukum kan, misalkan gitu. Wow, otak lu memang bener-bener memandang positif ya. Nah, sebagai lu terakhir, Ya dok. kita di dalam pebisnis sekarang kan banyak yang netizen tuh udah antipati karena banyak yang bilang-bilang from zero tapi ujung-ujungnya punya privilege. Lu termasuk orang yang punya privilege dari bokap. Lu memandang privilege itu sebagai apa? Personal lu ya? Gimana ya, kita semua emang dilahirin dari Tuhan, mungkin ya lobangnya emang jadi sengajain dari lobang situ gitu. Apa sih? Terus iya kan? Ya benar. Benar, omongan dia real itu, real men. Lu mau milih sama terus? Iya, kita nggak bisa memilih kayak. Ya lu nggak akan bisa milih. Oke. Iya, maksudnya gue pengen aja yang lahir di Spanyol gitu, Yeah. di Sergio Ramos. Ya maksudnya privilege itu mungkin statementnya gimana cara orang mensyukuri akan keadaan yang dia, maksudnya the present keadaan, terus ya kita harus bersyukur. Terus kalau emang kita lagi kepepet, gimana coba kita memutar otak kita gimana kita bisa memaksimalkan privilege yang kita punya gitu. Karena ya dari sana gue harap kalian bisa menemukan harus ngapain ya. Tapi gue catat, lu sebagai owner Denim Hitam nggak pernah ya bilang mengatakan literally from zero. Why? Ya karena emang gue nggak dari zero, gue dari zeronya itu gue dari sales dulu dok. Gue belajar. Itu yang lu ya kasih maksudnya ya, itu nggak dari zero juga, cuma maksudnya gue bener-bener dalemin pre-wash dari sales. Habis itu gue Bokap lu yang nyuruh apa lu yang pengen? Lu masa begini loh seorang bokap jadi anak kayak sales. Lu kategori punya preference yang kuat. Dan pandangan netizen kan mengatakan kalau anak orang kaya itu enak udah jadi direktur, anak direktur. Ya, lu malah jurus jadi sales. Itu lu yang pengen atau bokap lu yang? maksudnya kalau mungkin pandangan sekarang, wih si Vincent punya pabrik, sebenarnya pabrik gue lebih kayak ke workshop kali ya dok ya, bukan yang pabrik yang kayak mungkin pabrik sepatu yang kalian lihat-lihat di internet gitu, kagak kayak gitu. Bahasanya pabrik saya sebenarnya sih workshop. Jadi kayak misalnya kalau gue mau jadi direktur apa gitu. Maksudnya kayak bokap gue juga masih kerja gitu. Terus ya udah lu nyel saya sana biar kita bisa dongkrak omset. Disuruh. Gitu. Iya, maksudnya disuruh karena mungkin dulu gue kan harusnya jadi pemain bola cuma nggak jadi. Oh, lu pemain bola? Harusnya Kok bisa? waktu itu. Gara-gara kalau lebih pilih judi gue waktu itu. Anjing goblok.
Tolol anjing. Tahu Ada usia berapa proses. tuh judi anjing? Serius lu judi bola? Iya, gara-gara kalah judi bola jadi nggak jadi berkarir sepak bola waktu Lu itu. beneran baru canda lu? Beneran dok. Les di mana lu? Apa SSB sempet? Iya dulu SSB-an, terus ya dulu pokoknya tahun, wah gue sampai lupa ya tahun berapa ya. Ini 2015, ada sih di 16. podcast lain, cuman gue ceritain dikit lagi, intinya gue harusnya jadi pemain bola waktu itu, cuman jadi bokap gue nanya, lu mau kuliah atau lu mau jadi pemain bola nih? Kuliah misalnya, gue waktu itu kayak ambil slot dari Spanyol. Harganya itu mirip kayak harga gue kuliah di UPH waktu itu kalau gue jadi kuliah. Gue lebih pilih gue main bola aja, tapi waktu gue lagi nunggu sampai jam terbang sampai gue ditunggu diterbangin ke Spanyol, ya temen gue ngenalin gue nih, seru judi. nih main judi buat samping-sampingan, buat Judi pergi-pergi. samping. Maksudnya ya Ini gimana anjing sih lucu nih. suara-suara bocil kan gitu. Gue dengerin, Terus? kocak dah, gue kelanjutan, akhirnya gue ninggalin Berapa lama lu? utang. Utang berapa lu dari judi? Gue waktu itu utang kalau nggak salah gue kalah 40 dok. 40 juta? 40 juta. Terus digebukin bokap dong? Ya gue kayak yang lebih kocaknya lagi, gue main akun di akun bapak gue. Anjing goblok lah. Terus jadi pokoknya kayak gitu deh, kalau diceritain lucu dah. Intinya gue ketahuan sama bapak gue, ditabok terus maksudnya ya bukan ditabok, diajarin lah. Ya pasti ditabok Ya, lah anjing. diajarin, Udah terus, pakai akun gua judi lu anjing. Babi lu. lu beresin dulu ya hutang lu sini, lu kerja sama gue. Nah, akhirnya gue jadi sales di situ dok, gara-gara itu. Jadi nggak kuliah akhirnya? Akhirnya gue nggak kuliah, Sampai sekarang lulusan SMA berarti? SMA dok. Gara-gara judi? Gara-gara Jadi judi. gara-gara judi bertobat, sekarang jadi minta. Mau judi lagi? Siapa tahu punya keturunan. Enggak dok. Kenapa berhenti akhirnya? Karena temen gue udah 2 biji hilang gara-gara judi. Mati. Nggak tahu kemana hilang. Jadi lu lihat orang-orang yang kayak Binomo kemarin itu udah tahu lu dari awal. Ya intinya nggak ada yang gratis dan instan nih dalam hidup ya. Ya. Harus Berarti lu mafia Mahyong ceritanya. gue kayaknya lebih tepatnya tuh apa ya, kalau Berbisnis. bukan pembisnis. Apaan? Dulu tuh ini gue kira tuh mungkin main judi bola bisa kayak saham gitu, ternyata nggak bisa. Tolol anjing main judi bola kayak saham goblok. Kalah Kalau di dokter pertandingan. kan dokter ngerti banget nih Liverpool gitu. Iya lah pertandingannya kalah Tapi di mana? ujung-ujungnya yang bikin mati tuh Liga Cacing dok. Oh Liga Cacing. Iya dulu tuh mati Tahu. gara-gara itu racun lah, pokoknya jangan deh, jangan judi. Parlay juga tahu. Nah, parlay tahu. Main juga dulu. Ya nggak usah diomongin dong. Di sini juga tahu semua tuh. Oh, tahu ya. Terus bertobat tuh kok ya. Hah? Tahu bertobat ya. Iya puji Tuhan udah tobat lah. Nah, kalau pesan lu kan dualisme ya. Lu Nah. storeman juga, pengusaha juga. Ada pesan buat netizen nggak? Cara kenapa lu melakukan pekerjaan itu? Cara bagi waktunya gimana? Bagi waktu mah gue kadang nggak beli waktu ya. Sebelumnya gue kerja di hotel, gue kerja di Oli Dining restoran. Itu kalau lu pada breakfast itu Oli Dining. Itu gue bangun jam 5, kerja jam 6, bisa pulang jam 10 malam. Gue nggak peduli sama kayak gitu, namanya kerja gitu loh. Yang paling penting itu bukan berapa lu terima, berapa lu pinter ngolah duitnya sebenarnya. Beneran. Dan menurut lu kayak pandangan anak muda kayak 2 profesi, 3 profesi kayak lu nggak masalah apa? Nggak masalah men, masih muda, kapan lagi? Usia berapa sih lu? Gue masih lu sama kan berapa sih? 28 gue tahun ini. Malah bingung sendiri umur. 28 gue tahun ini. Iya. Jadi lu pengen jalani 2 profesi ini sebagai partner di Denny Meetup dan storeman Bape sampai Kalau terus disuruh megang komunion juga mau nggak apa? pasti kuat otaknya. Ya mana kali lu tadi gaji band tiba-tiba kau band gua yang Peter aja bangsat. Lu capitalnya udah kuat banget. Enggak lah, yang penting nabung beneran. Karena anak jam sekarang, gue agak sensitif ngeliat orang kayak abis gajian langsung spend, akhir bulan nggak punya duit. Apaan sih gitu loh. Jadi- Yang penting hidup biasa-biasa aja sampai akhir bulan mau makan yang spending dikit bisa lah gitu loh maksud gue. Lu mau belanja ya lu jual beli barang lu aja, jangan lu dari tabungan, bukan dari tabungan, dari duit gaji lu spend buat beli barang gitu, buat beli sepatu. Gue memang suka belanja, tapi gue jual beli barang gue bosan ya udahlah. Oh, jadi sebelum lu pengen membeli barang lagi, lu menjual koleksi lama lu. Iya, yang maksudnya lu kerja di fashion pasti lu konsumerisme lu tinggi lah, lu pengen A, B, C, suka Iya. A, B, C gitu. Harus lepas emosionalnya lah, harus emotional intelligence-nya harus diatur gitu, menurut gua. Dan lu sekarang di Jakarta tinggal di Di Kelapa Gading juga, di rumah bokap. rumah bokap. Wah ya, berarti lu berdua memang orang-orang yang bisa memakai privilege dengan baik ya. Ya. Dan itu aja kalau dari gua ngopengnya, ya kita ngopi. Ini kopi beneran, bukan intisari apalagi Jagger bukan. Kopi ini kopi. Lu nggak suka kopi? Kopi dok. Wah, apa-apa. Udah 2 kali tapi hari ini 3 kali. Nggak apa-apa kan menyehatkan kardiovaskular, jantung. Thank you.
Vincent, Thank you, thank you, Dok. Ariel. Thank you, Dok. Dan buat kalian semua yang pengen discuss dengan langsung, lu bisa ketemu nih orang nih di Story Habib ya. Ditunggu ya. Ya, tapi lu jaga toko juga pakai Denny Pitap? Oh nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh, nggak Makanya boleh. gue tanya gebukin. Dan kalau pengen lihat produk Denny Pitap gimana netizen? Langsung aja ke denimeetup.id atau langsung ke @denimeetup Di Tokped ya? di Tokped. Ada? Kalau di Tokped Hamjinsku namanya. Ada, Dok. Oh, Hamjisku, itu dualisme, ngeselin ya. Itu aja dari gue, dan gue sama mereka itu masih ada kolaborasi kargo 2 tahun tetap sold terus. Yes. Mantap. Calon tahun kedua. Lucu kan, yang lain pakai rip jeans, gue sama dia jualnya kargo dari denim. Unik boy, lu cek aja di link ini, langsung nanti di description, nanti lu langsung beli. Dan itu aja dari gue, sampai jumpa di ngopeng berikutnya. See you.